Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada tahun 2024, khususnya jabatan penata layanan operasional. Ya, penata layanan operasional ini merupakan kategori jabatan untuk sebagian besar tenaga honorer tenaga teknis administrasi. Ya, untuk operator layanan nasional ini atau penata layanan operasional biasanya masuk atau terbagi ke dalam jabatan-jabatan teknis, misalnya saja honorer tendik, honorer tenaga teknis di instansi dinas, kementerian, kesehatan, ya, di bidang kesehatan dan sebagainya, termasuk di lingkungan kementerian, jabatan operator layanan operasional atau penata layanan operasional itu juga masuk ke dalam kategori itu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal kompetensi teknis seperti ini untuk seluruh jabatan, termasuk juga soal-soal wawancara, kompetensi manajerial dan sosiokultural, dapat menghubungi admin kami. Nanti rekan-rekan bisa menyampaikan jenis jabatan rekan-rekan. Admin kami akan menyiapkan soal kompetensi teknis berdasarkan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K 2024. Langkah ini penting bagi rekan-rekan sekalian sebagai persiapan dalam rangka mengikuti seleksi P3K dan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Karena seperti diketahui bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K itu dapat dipastikan tidak akan dilakukan melalui seleksi tanpa tes, akan tetapi tetap dilakukan melalui proses seleksi melalui mekanisme CAT. Jadi untuk itu bagi rekan-rekan perlu untuk menyiapkan diri agar supaya bisa masuk ke dalam perankingan dan mendapatkan formasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi. Silakan hubungi nomor WA admin kami. Nomor WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi atau komentar video ini. Nah, rekan-rekan, kita latihan untuk soal pertama. Silakan nanti rekan-rekan saya berikan waktu untuk melatih diri untuk menjawab dari soal yang akan saya bacakan. Soal pertama adalah mengapa penting untuk mengidentifikasi pelanggan yang tidak puas? Ya, jawabannya, pilihan jawabannya A, agar dapat mengabaikan mereka, B, untuk meningkatkan retensi pelanggan, C, untuk mengurangi biaya operasional, D, agar tidak perlu melayani mereka. Silakan saya berikan waktu 5 detik untuk menuliskan jawaban di kolom komentar video ini. Silakan mulai dari sekarang. Baik, kita langsung menjawab dari pertanyaan pertama, mengapa penting untuk mengidentifikasi pelanggan yang tidak puas. Tentu jawaban yang seperti biasa kita pakai mekanisme eliminasi, ya, di soal-soal seperti ini agar supaya bisa lebih mudah mengidentifikasi mana jawaban yang paling tepat. Mekanisme eliminasi caranya yang pertama, kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B, ya, mana yang lebih tepat. A, agar dapat mengabaikan mereka, B, untuk meningkatkan retensi pelanggan. Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Kemudian C, untuk mengurangi biaya operasional. Kita bandingkan dengan jawaban B, mana yang lebih tepat, meningkatkan retensi pelanggan atau mengurangi biaya operasional. Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga C ini kita eliminasi. Selanjutnya tersisa jawaban D, agar tidak perlu melayani mereka. Nah, ini juga kurang tepat, sehingga untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, ya, seperti itu. Selanjutnya rekan-rekan, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita mencoba menjawab soal nomor 15 ini, ya. Nanti rekan-rekan silakan menuliskan jawaban yang kira-kira jawaban yang paling tepat apa, silakan tuliskan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik untuk mengukur kepuasan pelanggan? A, melihat penjualan, B, menggunakan survei, C, mencatat keluhan, D, meminta saran dari karyawan. Silakan dijawab, saya berikan waktu 5 detik mulai dari sekarang. Baik, kita coba menjawab
melalui mekanisme eliminasi. Jawaban A, melihat penjualan, kita bandingkan dengan jawaban B, menggunakan survei. Mana yang lebih tepat untuk mengukur kepuasan pelanggan? Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga A ini bisa kita eliminasi. Kemudian mencatat keluhan, ini juga bisa diterima, akan tetapi kalau mencatat keluhan ini mungkin tidak menyentuh seluruhnya, sehingga akan lebih tepat jika kita menggunakan survei, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Kemudian D, meminta saran dari karyawan, ini tidak tepat oleh karena yang akan kita ukur adalah kepuasan pelanggan, bukan dari karyawan, sehingga D kita eliminasi. Jawabannya adalah menggunakan survei. Demikian rekan-rekan jawaban dari soal nomor 15 ini. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita mencoba menjawab pertanyaan nomor 13 ini. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dari menggunakan aplikasi mobile di dalam layanan publik? Ya, sebagaimana saat ini mungkin hampir seluruh instansi pemerintah itu sudah menggunakan aplikasi mobile di dalam pelaksanaan kinerja layanan publiknya. Nah, pertanyaannya, apa manfaat dari menggunakan aplikasi mobile dalam layanan publik? Silakan rekan-rekan dijawab terlebih dahulu, tuliskan di kolom komentar jawaban rekan-rekan sekalian, dimulai dari sekarang. Oke, kita bahas secara bersama. Apa manfaat dari menggunakan aplikasi mobile dalam layanan publik? A, meningkatkan birokrasi. B, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan. Nah, mana yang lebih tepat antara jawaban A dengan jawaban B? Tentu yang lebih tepat adalah jawaban B, sehingga A ini bisa kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan jawaban B ini dengan jawaban C, mengurangi interaksi langsung. Memang untuk aplikasi mobile layanan publik, salah satu tujuannya adalah mengurangi interaksi antara masyarakat dengan aparat. Ini juga salah satu tujuan dari penggunaan aplikasi di dalam pelaksanaan layanan publik. Akan tetapi jika kita bandingkan dengan jawaban B ini akan lebih tepat dibandingkan dengan jawaban C, sehingga jawaban C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya, mengabaikan umpan balik dari pengguna. Kalau kita bandingkan dengan jawaban B, ini jawaban B yang lebih tepat dan menyeluruh dibandingkan dengan jawaban D, yakni mengabaikan umpan balik dari pengguna. Dengan demikian, soal nomor 13 jawabannya adalah A. Apakah benar seperti itu? Kita lihat di pembahasan, dan kunci jawabannya memang menuliskan bahwa soal ini jawabannya adalah B. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal atau pertanyaan dari kompetensi teknis jabatan operasional, ya, jabatan penata layanan operasional. Untuk jabatan ini itu nanti akan terbagi, ada yang dibilang pengelola layanan operasional, ada juga dikatakan sebagai penata layanan operasional. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tingkat kualifikasi pendidikan. Apabila rekan-rekan melamar dengan menggunakan kualifikasi pendidikan S1, maka termasuk kategori penata layanan operasional. Demikian kisi-kisi soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Rekan-rekan bisa mendapatkan secara lengkap kisi-kisi soal dan bank soal seperti ini melalui admin kami. Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi. Silakan konfirmasi jabatan rekan-rekan sekalian, termasuk formasi yang akan dilamar. Nanti akan disesuaikan soal-soal kompetensi teknisnya. Demikian informasi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.